Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3A Praktikum Penginderaan Jauh 2 yang terdiri atas Atri Febrianto, Muhammad Aurian Surya Saputra, Rifda Ayu Husnianinrum, Al Rizal, dan Maudi Cahya Az-Zahra. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan proses pengolahan data citra pasif melalui Google Earth Engine atau GEE, baik dalam proses pengolahan hingga visualisasi hasil dalam bentuk peta. Adapun proses pengolahan yang akan kami lakukan yaitu cloud masking, NDVI, NDBI, NDBI, dan LSD. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan share screen tentang langkah-langkah pembuatan GEE. Yang pertama, kita membuka web Google Earth Engine, dan selanjutnya kita melakukan sign up all. Lalu kita mengakui try the code editor, dan dilanjutkan dengan membuat file. Selanjutnya, file tersebut kita namai dengan nama GEE Kabupaten Batang, lalu klik OK. Setelah itu kita memasukkan SHP daerah yang akan kita uh, teliti, yaitu dengan memasukkan SHP Kabupaten Batang yang dengan memasukkan administrasi desa. Untuk file yang dimasukkan itu ada DBF, SPN, AutoCAD, dan lain-lain. Selanjutnya kita klik open dan kita memberi nama fase tersebut yang sudah kita masukkan. Setelah pemberian nama, kita lakukan upload dan SHP sudah tertera di situ. Selanjutnya kita memasukkan codingan yang akan kita gunakan untuk mengklasifikasi dari GEE tersebut yang berisikan tentang code masking, NDVI, 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 dan LSD. Selanjutnya kita memasukkan SHP yang tadi sudah kita tambahkan ke dalam codingan yang telah kita cantumkan tersebut. Lalu ganti tabelnya menjadi studi area. Setelah SHP dan codingan telah masuk, lalu kita lakukan run, di mana setelah run dilakukan terbentuk klip dari Kabupaten Batang tersebut disertai dengan klasifikasi yang akan kita cari.
Dan terlihat pada layar terdapat beberapa klasifikasi, yaitu ada vegetasi lebat, bangunan, air, elasti, NDVI, 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 dan aftercloud masking, non-masking, dan LSD. Dan di sini bentuk dari vegetasi lebatnya, lalu ada bangunan, lalu ada air, lalu ada LSD, lalu ada NDVI, ada NDVI, dilanjutkan dengan NDVI, dan yang terakhir ada after cloud masking dan before cloud masking. Dan apabila kita ingin mendownload hasil dari klasifikasi tersebut, kita bisa mendownloadnya dengan mengklik tas, dan di situ kita terdapat beberapa klasifikasi yang dihasilkan, dan kita lakukan run, dan hasil tersebut akan masuk ke dalam G-Drive yang kita miliki. Dan di sisi ini ada hasil sebelum cloud masking dan setelah cloud masking. Dan dapat dilihat sebelum dilakukannya cloud masking terdapat tumpukan awan di daerah selatan dari Kabupaten Batang tersebut, dan yang dapat menghalangi kita dalam mengklasifikasikan citra dari Kabupaten Batang. Lalu kita lakukan cloud masking dan terlihat hasil dari setelah dilakukannya cloud masking tersebut, Kabupaten Batang terlihat lebih jernih dan kita mudah untuk mengklasifikasikannya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan hasil NDVI dari GE sendiri. Oke, di dalam pengolahan GEE tersebut tidak hanya pengolahan berkaitan dengan preprocessing citranya, dan juga di sini kita melakukan pengolahan berkaitan dengan bin rasio. Khususnya ada NDVI, NDBI, dan NDWI, dan LSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengolahan bin rasio berkaitan dengan Normalized Difference Vegetasi Index, NDVI. Dapat kita lihat di hasil pengolahan GEE, di mana memiliki 5 kelas kerapatan yang terbuat beberapa warna dengan warna merah sampai hijau, yaitu sangat jarang, jarang, sedang, lebat, dan sangat lebat. Dilihat dari tahun 2015 dan tahun 2022, banyak sekali perubahan luasan vegetasi yang ada di Kabupaten Batang, khususnya di kelas kerapatan sangat jarang, jarang, dan sedang, yang tahun 2015 itu sekitar 20.000, 7.000, dan 16.000 akan mengalami peningkatan 29.000 sampai 33.000. Hal ini berkaitan dengan di Kabupaten Batang beberapa wilayah mengalami peningkatan pembangunan berkaitan dengan perumahan ataupun hilirisasi dari industri yang ada di Kabupaten Batang. Ya, untuk kelas lebat dan sangat lebat mengalami penurunan dari yang lebat tahun 2015 sekitar 39.000 sekian hektar menjadi tahun 2022 menjadi 33.000 hektar. Ini mengalami penurunan. Sama halnya terdapat beberapa alasan dari analisa kelompok kami berkaitan dengan masifnya pembangunan di kawasan Kabupaten Batang. Hal ini yang berakibat pada menurunnya luasan vegetasi yang ada di Kabupaten Batang. Baik, selanjutnya ada pengolahan dari proses bin rasio dari NDBI atau Normalized Difference Build-up Index atau UI, Urban Index. Nah, NDBI itu sendiri merupakan indeks yang sangat pekat terhadap lahan yang telah dibangun atau lahan terbuka.
Indeks ini dirancang khusus untuk memfokuskan area yang telah dibangun dalam perbandingan dengan objek lainnya. NDBI ini itu sendiri dikembangkan untuk mempermudah pemetaan wilayah perkotaan menggunakan Central Landsat, TM, dan Landsat OLI. Oleh karena itu, NDBI mengandalkan informasi dari band inframerah dekat dan inframerah tengah. Rentang nilai spektral NDBI biasanya berkisar antara 0,1 hingga 0,3. Untuk band rasio pada NDBI itu sendiri, kita memanfaatkan band SWIR dan NIR atau shortwave infrared dan near infrared. Hasil yang tertera pada peta tersebut, khususnya di objek penelitian kita, yaitu Kabupaten Batang di Jawa Tengah, dilakukan dengan band NIR dan SWIR yang memiliki citra lensa 8 dengan pada pemrosesan GEE dengan beberapa klasifikasi berdasarkan perbedaan warna tiap interval klasifikasinya, di mana interval yang tersedia yaitu -1 sampai dengan 1, dengan klasifikasi warna biru, oranye, kuning, merah, dan marun. Urutan tersebut merupakan urutan dari yang terpadat hingga yang terjarang dari bangunan yang ada. Nah, berdasarkan peta yang tertera, terdapat 5 kelas, yaitu non-terbangun, jarang, sedang, rapat, dan sangat rapat, di mana perbedaan atau perubahan antara luasan di tahun 2015 dan 2022 itu cukup signifikan, di mana untuk wilayah non-terbangunnya itu sendiri di tahun 2015 sekitar 151.496,710 hektar, dan di tahun 2022 sekitar 151.105,760 hektar. Dan yang sangat rapat itu sekitar 0,180 di tahun 2015 dan 0,450 di tahun 2022. Mengacu pada hasil luasan yang tertera, dapat digambarkan bahwa kelas pemukiman jarang, kelas pemukiman sedang, kelas pemukiman rapat, dan sangat rapat mengalami peningkatan luasan. Sebaliknya, pada kelas non-pemukiman mengalami penurunan luasan area. Hal tersebut terjadi mungkin karena adanya pembangunan seperti peningkatan pemukiman maupun pembangunan lainnya di Kabupaten Batang. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai Normalized Different Water Index atau disingkat menjadi NDWI. NDWI sendiri bertujuan untuk membedakan antara daerah non-perairan dan daerah perairan. Untuk dari kerapatannya sendiri kami membagi menjadi dua, yaitu non-perairan berwarna merah dan perairan berwarna biru. Dilihat dari gambar sendiri, terjadi sedikit perubahan dan mungkin tidak dapat dilihat oleh mata bahwa perubahan-perubahan ini terjadi di daerah pesisir. Perubahan-perubahan ini terjadi karena adanya abrasi di wilayah pesisir, sehingga perairan mengalami kenaikan dari di tahun 2015 ke 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dari LST pada GI. LS sendiri atau suhu permukaan tanah itu merupakan metode untuk menentukan dan memetakan beserta suhu permukaan sebuah tutupan lahan atau penggunaan lahan. Sehingga dari hasil pengolahan tersebut, LST ini bisa diketahui sebarang suhu yang ada di Kota Batang. Dari peta yang tertera, ada perubahan warna yaitu lebih muda, di mana di mana warna
Di warna ada pembagian 5 kelas, yaitu kelas pertama warna biru, kelas 2 warna kuning, kelas 3 warna hijau, kelas 4 warna orange, dan kelas 5 warna merah. Dan keterangan sendiri, warna biru sangat dingin, warna kuning dingin, warna hijau sejuk, warna orange itu hangat, warna orange hangat, dan warna merah sangat hangat. Di sini kerapatannya bedakan, yaitu mengalami penurunan pada daerah Kabupaten Batang. Dilihat dari LSD sendiri didominasikan oleh warna oranye. Di sini menunjukkan bahwasanya suhu pada daerah Kota Batang tergolong sangat panas, yang dimana suhu rata-rata sekitar 27 derajat sampai 32 derajat Celcius. Mungkin itu semua karena bagian utara Kota Batang dekat dengan laut yang membuat suhu daerahnya bertambah panas. Sedangkan ada pula pembahasan tentang mengapa bagian yang berlubang tersebut pada hasil pengolahan LSD di peta disebabkan oleh novalu pada data saat proses cloud testing dilakukan. Data yang dibutuhkan untuk menampilkan daerah yang tidak tepat cloud cover tidak tersedia, sehingga wilayah tersebut tidak dapat terdeteksi dengan terklarifikasi dengan baik. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 3A. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.